Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun melalui via Zoom. Yang saya hormati Ibu Dr. Desi Moliana SH, MH, dan teman-teman yang saya banggakan pada kesempatan kali ini. Izinkan saya dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil diskusi kami disusun oleh Nurul Hanifah, saya Muhammad Bagus Nuresa Putra, Anissa Salsabila Said, Andi Fikra Tama Matatorang, Muhammad Amrian Aryanova, dan Zulfahmi. Saya persilahkan Saudari Nurul Hanifah untuk membaca materi pertama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Materi pertama yaitu sebelum masuk ke penjelasan pertama, pengertian Pancasila. Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup, sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari subjek ilmu pengetahuan dan juga sebagai objek ilmu pengetahuan atau hal yang diselidiki. Profesor Noto Nagoro, anggota Senat UGM. Next. Poin pertama yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Next. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyatakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, saya persilakan Saudara Alsa untuk melanjutkan materi kedua. Baik, terima kasih. Next. Baik, saya lanjutkan materinya yang ada 4 pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama yaitu bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang mengandung itu sendiri secara otonom. Perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Pengertian kedua, bahwa setiap iptek dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai Pancasila.
Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas mereka anggap layak untuk dilibatkan. Pengertian ketiga, bahwa nilai-nilai telah berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Pengertian keempat, yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indigenisasi ilmu, mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Next. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan dihadapi. Tetapi dapat membunuh, bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Contoh yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di negara dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga Jepang, menimbulkan traumatik berkepanjangan pada generasi berikut, bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Nilai kemanusiaan bukan individu atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama umat manusia. Next. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal seperti berikut. Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Alsa. Saya lanjutkan ke Saudara Fikrah untuk melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan materi pembahasan selanjutnya, yaitu bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang selanjutnya adalah konsumerisme, menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pragmatisme, yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu yang pertama adalah workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result atau hasil, di mana mewarnai perilaku kehidupan bagian besar masyarakat Indonesia. Next. Materi selanjutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Next. Yang
pertama, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang membentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Maha Esa dan seterusnya. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Nilai-nilai yang dimaksud itu adalah nilai dari Pancasila. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa yang terlepas dari nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan merupakan pencederaan terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dokumen sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Saudara Fikra. Saya lanjutkan ke Saudara Ian untuk melanjutkan materi selanjutnya. Nah, banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi mengingat para pendiri negara yang juga termasuk cerdik, seketia, atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan dan pemikiran untuk membangun bangsa dan negara. Para intelektual merangkap sebagai pejuang bangsa masih disibukkan pada upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja terbebas dari penjajahan. Penjajahan tidak hanya menguras sumber daya alam negara Indonesia, tetapi juga menjadikan segilir rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan di masa penjajahan itulah yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa sehingga ketika negara Indonesia merdeka diproklamasikan, mereka merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan dan pendidikan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi memajukan pendidikan ke dalam pembukaan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melindungi segenap tanah tumpah dari Indonesia. Sila-sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD Dasar 1945 jelas merupakan bagian dari amanat para pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan dan memajukan kesejahteraan bangsa dalam arti penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat dan martabat bangsa Indonesia agar serta
dengan bangsa-bangsa. Dua, sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi keutuhan dan kemanusiaan, sehingga manakala intek tidak menjalankan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan atas rencana pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semanjuk, Murai beberapa tahun lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkitan listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia. Beberapa tahun yang lalu, trauma nuklir dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua, isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN bukan hanya berstandar seperti terciptanya kesempatan kerja, kesempatan berusaha, timbulnya gangguan kenyamanan karena kemacetan, lalu bising, getar, debu, melalui juga dampak yang bersifat khusus seperti rasa cemas, khawatir, dan takut, dan yang besarnya dikuantifikasi dalam termo dampak sosial. Hal yang ini demikian itu dinamakan perceived impact, dampak yang dipersepsikan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Isu ketuhanan dikaitkan dengan kesimpangan masyarakat manusia sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan intek. Artinya pembangunan fasilitas teknologi tidak melibatkan serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terakibatnya. Masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral, sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pembangunan intek. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan intek karena dampak negatif pengembangan intek seperti limbah industri yang merusak lingkungan serta langsung mengusik kenyamanan hidup mereka. Next. 3. Sumber politisi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politisi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diurutkan ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dinilai dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951 mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia, atau praktiknya bangsa, atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan memang sejak muda. Saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Sebab saya selalu
mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga mengetahui ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus wahyu, ilmu dan amal harus wahyu-wahyuni satu sama lain. Buatlah ilmu berdiri tunggal dengan amal. Malahan angkatlah derajat kemanusiaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu untuk kemudian beramal terus-menerus di wajah Ibu Pertiwi. Ketut 2011. Saya lanjutkan kepada Saudara Sulfahmi untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi dan hubungan antara ilmu dan akal. Selanjutnya, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962 mengatakan hal sebagai berikut. Ilmu pengetahuan itu adalah malahan suatu syarat mutlak pula. Tetapi kataku tadi, lebih daripada itu, lebih mutlak daripada itu adalah suatu hal lain, satu dasar, dan yang dimaksud dengan perkataan dasar, yaitu karakter. Lebih penting daripada ilmu pengetahuan tetap adalah suatu syarat mutlak. Tanpa karakter yang gemilang, orang tidak bantu kepada pembangunan. Oleh karena itu sebenarnya adalah suatu hal yang berlangit sangat tinggi dan berakar amat dalam kali, karena alamnya itu harus sampai kepada inti-inti daripada segenap cita-cita, perasaan-perasaan gandrungan rakyat. Soekarno 1962. Pidato Soekarno di atas juga tidak mengaitkan dengan Pancasila, tetapi lebih mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Next. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Pengetahuan Nasional 4-18 September 1986 di Jakarta sebagai berikut. Ilmu pengetahuan teknologi harus diabadikan kepada manusia dan kemanusiaan, harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasa dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Betapapun besarnya kemampuan ilmiah dan teknologi kita dan dapat tempat terhormat pada tingkat dunia, tetapi apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalah-masalah pengembangan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, bahkan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi. Soeharto 1864. Demikian dengan zaman Orde Baru, meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya atas organisasi politik dan kemasyarakatan, tapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya ada iptek, harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Next. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Next. Ya, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih pada pemateri. Oke, saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan raise hand dan ajukan pertanyaan. Silakan mengajukan pertanyaan dari kelompok lain. Ayo. Oke, silakan Saudari Indasari mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Indasari Sandewa dari kelompok 1. Pertanyaan saya, bagaimana cara meminimalisir pengembangan ilmu dengan peradaban iptek yang berkembang dari masa ke masa agar digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang sebenarnya, sebagaimana didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Jelaskan serta berikan contohnya. Oke, makasih sudah Linda. Ada yang lain ingin bertanya? Oke, saya persilakan Saudara Rey Sutrinatra untuk mengajukannya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kan yang disebutkan ada 4 poin dalam konsep Pancasila sebagai dasar ilmu, sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dari poin ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Namun tanya sekarang di masyarakat di Indonesia keluar atau tidak sesuai lagi dengan konsep yang ada pada poin ketiga tersebut. Menurut kelompok 3, cara apa yang dapat untuk menanggulangi, cara yang bisa digunakan untuk menanggulangi masalah tersebut. Terima kasih. Bisa diulangi satu kali, Saudara Rey? Pasti tahu Mito tadi ada 4 poin di konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Poin ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia.
artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Nah, di sini menurut kelompok 3, bagaimana cara Pancasila menanggulangi krisis yang ada sekarang, bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia sudah tidak berpatokan pada konsep yang ada di poin ketiga. Terima kasih Saudara Ray. Yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya buka satu sesi pertanyaan untuk yang terakhir. Oke, Wanda Sri Rahma, saya persilahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, apakah Pancasila sudah menjadi paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, saya persilakan Saudara Faisal untuk mengajukan pertanyaannya. Saya persilahkan Saudara Faisal untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, saya ambil alih ke Andi Alda Fitria untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan. Tunggu. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana hubungan nilai dasar pengembangan ilmu? Oke, makasih. Saya persilakan Saudara Faisal untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih, moderator. Pertanyaan saya itu, mengapa perkembangan iptek harus berlandaskan nilai kearifan dan nilai moral? Oke, makasih.
Recording in progress. Recording stopped. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wanda Sri Rahma. Apakah Pancasila sudah menjadi paradigma pengembangan iptek? Pancasila penting untuk digunakan sebagai paradigma pengembangan iptek karena nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila mengandung hal-hal yang penting dalam pengembangan iptek dan menunjukkan sistem etika dalam pengembangan. Bagaimana Wanda Sri Rahma? Bagaimana? Apakah sesuai dengan jawaban Saudara Zulfahmi? Apakah jawabannya ingin disanggah atau tidak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Indah. Bagaimana cara meminimalisir perkembangan ilmu dengan peradaban iptek yang berkembang dari masa ke masa agar digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang sebenarnya, sebagaimana didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif dan dinamis dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi yang ada di masyarakat. Seperti contohnya pada perubahan kurikulum yang terjadi di SMA atau SMP dan KTSP ke kurikulum 13. Mungkin hanya itu. Saya kembalikan. Bagaimana Saudara Indah? Apakah jawabannya sudah benar? Apakah Ya, sudah sudah cocok jelas. dengan proses pemikiran? Oke, makasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Muhammad Faisal, yaitu pertanyaannya, mengapa perkembangan iptek harus berlandaskan nilai kearifan dan nilai moral? Perkembangan iptek perlu didasarkan pada Pancasila karena iptek pada dasarnya harus digunakan untuk mengembangkan sebuah bangsa dan melestarikan keluhuran hidupnya.
Nilai-nilai ini terkandung dalam Pancasila sehingga harus diterapkan untuk seluruh aspek kehidupan termasuk iptek. Sekian. Mana Saudara Faisal? Apakah jawabannya sudah jelas? Baik, terima kasih. Ya, sama. Saudara Ray bisa diulangi pertanyaannya? Tunggu. Ya, maaf ya. Sebelumnya kan dijelaskan itu di konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ada 4 poin. Terus di poin ketiga disebutkan bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Nah, di kenyataannya sekarang sangat banyak masyarakat di Indonesia yang keluar dari nilai-nilai Pancasila. Terus bagaimana peran Pancasila bagaimana peran Pancasila menanggulangi itu. Sudah jelas? Oke, makasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alda. Apa yang dimaksud nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu? Nilai ketuhanan Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa religius, bukan bangsa yang ateis. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Sulfami. Apakah Saudari Alda sudah jelas penjelasannya dari Saudara Sulfami? Sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama.
kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat, menghormati, dan kerjasama dengan bangsa lain. Pancasila sebagai sistem etika yang terkandung merupakan kesatuan antara untaian sila dengan sila. Berarti setiap sila mengandung makna dan nilai tersendiri. Masalah merupakan masalah yang makin mendapat perhatian di dunia. Buat cita-cita Pancasila itu membangun Indonesia dari berbagai aspek. Kemudian selain sebagai sebuah ideologi, Pancasila juga memperhatikan etika dan moral bangsa. Bagaimana Saudara Ian dengan jawaban dari bagaimana Saudara Ray dengan jawaban Saudara Ian? Iya, terima kasih sudah cukup. Oh iya. Saya tutup presentasi kali ini. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari presentasi ini ialah pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget. Sudah Mimo buka untuk kelompok 4. Oh, kelompok 4 lagi. Iya. Ibu, mana Ibu? Jadi saya ambil alih ya. Sekarang tadi kelompok berapa tadi yang presentasi? Kelompok 3, Pak. 3, Pak. 3. Oh iya. Sekarang apa tadi Ibu bilang? Kelompok 4 juga? Iya. Oke, saya persilakan untuk kelompok 4, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan teman-teman yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kami, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelum mempresentasikan materi kami, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Reizul Trinatra, Andi Amira, Muhammad Revaldi, Retna Sari, Nur Hadits, dan saya sendiri Andi Alfiani Amran sebagai moderator.
Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh Saudara Revaldi. Untuk Saudara Revaldi dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama itu ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu ini pada dasarnya belum pernah dibahas secara jelas oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Kajian tentang Pancasila sebagai ilmu ini baru mendapat perhatian secara eksplisit pada kaum pelajar di beberapa perguruan tinggi, khususnya UGM yang pernah menyelenggarakan seminar tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Namun setelah itu, sudah tidak ada lagi upaya mengaktualisasikan kaitan-kaitan Pancasila dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Next. Adapun beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK di Indonesia. Yang pertama ada kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Profesor Mubiarto pada 1980 belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Dan yang kedua, ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam mengembangkan IPTEK sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibanding negara lain. Dan yang ketiga, ada konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju IPTEK-nya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Dan yang terakhir ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil. Hal ini mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Saudara Revaldi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurhadis. Kepada Saudari Nurhadis dipersilakan. Ya, terima kasih. Sekarang saya menjelaskan tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu untuk masa depan. Hakikat atau esensi Pancasila sebagai IPTEK dikemukakan Prof. Wahyudi Setiawan dalam simposium dan sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan negara bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Saya kembalikan ke materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ratna. Baik, selanjutnya sila ketiga. Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Sifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan arahan asal kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Sila kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadi jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Ratna. Saya akan mempersilahkan materi terakhir kita yaitu Rey Sutrina. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Next. Apakah Anda semua menyadari bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua? Di satu sisi, iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi, tapi di pihak lain dapat membunuh, bahkan memusnahkan peradaban manusia. Contoh yang pernah terjadi adalah ketika bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga Jepang pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikut. Bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Nilai kemanusiaan bukan milik individu atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama umat manusia. Next. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan perbedaan bangsa. Recording in Kedua, progress. dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Next. Yang ketiga atau yang terakhir, perkembangan iptek yang didominasi negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cinta rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Setiap perkembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Nah, pada dasarnya budaya adalah hal yang bersifat tradisional dan kita ketahui bahwa tradisional adalah sesuatu yang turun-temurun dari nenek moyang dan juga yang bersifat tradisi yang kita harus jaga budaya itu tanpa mengubahnya. Nah, bagaimana cara mengembangkan iptek yang berdasarkan pada budaya Indonesia bila keadaannya seperti demikian? Apakah pemerintah dapat dan pernah mengembangkan iptek berdasarkan budaya Indonesia? Terima kasih.
Selanjutnya kepada Saudara Amben Arianova dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatannya. Cara kita mengorientasikan atau menyaring pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian yang ada di bangsa Indonesia ini. Apakah sudah jelas? Maaf sebelumnya, bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana cara kita mengorientasikan atau menyaring pengaruh nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia? Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Andi Audi Ashar untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu, bisakah kalian memberikan contoh nyata dari iptek yang berkembang sekarang? Di mana letak nilai Pancasila di iptek tersebut? Jika ada suatu iptek yang tidak menyertakan nilai Pancasila, menurut kalian bagaimana menindaki lanjut hal tersebut? Terima kasih. Bisa diulang? Iya. Bisa diulang nggak? Maksudnya pertanyaannya. Bisakah kalian memberikan contoh nyata dari iptek yang berkembang saat ini? Di mana letak nilai Pancasila di iptek tersebut? Jika ada suatu iptek yang tidak menyertakan nilai Pancasila, menurut kalian bagaimana menindaklanjuti hal tersebut? Terima kasih. Recording stopped. Contoh nyata dari iptek yang berkembang sekarang yaitu dengan ditemukannya varietas bibit unggul padi Cilosari dari teknik radiasi. Untuk mempertahankan kualitas varietas yang disukai petani, Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional melakukan teknik kombinasi persilangan dan radiasi pada varietas padi yang telah dihasilkan sebelumnya kemudian dilepas sebagai varietas unggul baru. Batan hingga BATAN hingga tahun 2013 telah melepas 20 varietas unggul padi untuk program peningkatan produktivitas pangan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan telah disertifikasi oleh padi tersebut karena oleh Kementerian Pertanian. Letak nilai Pancasilanya yaitu latar belakang dari penemuan bibit unggul padi tersebut karena banyaknya petani padi yang bahkan tak mampu membeli beras karena upahnya yang minim dan hanya bekerja pada musim garapan menanam padi dan memanen padi. Ditambah lagi dengan banyaknya kaum muda
kaum muda desa yang berminat menjadi petani, sehingga kan adanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua golongan, terutama petani, dapat menikmati padi berkualitas dengan harga yang terjangkau. Bagaimana? Iya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Wanda Sri Rahma. Bagaimana cara kita mengembangkan iptek yang berdasarkan pada budaya Indonesia bila keadaannya demikian? Dan apakah pemerintah dapat dan pernah mengembangkan iptek berdasarkan budaya Indonesia? Pada dasarnya, budaya itu tidak pernah, gimana ya? Budaya itu tidak pernah dilandasi untuk memajukan iptek, tapi budaya itu terpengaruh dengan sendirinya. Contohnya seperti bahasa. Dapat kita lihat itu bahasa-bahasa sekarang itu berubah karena kemajuan iptek. Contohnya kayak bahasa-bahasa asing masuk dipakai oleh masyarakat. Itu terjadi sendiri karena misalnya dari tontonan begitu. Tentu juga ini iptek ada juga positifnya seperti komunikasi sekarang lebih mudah dengan adanya handphone, SMS yang dulunya hanya surat menyurat. Jadi kesimpulannya itu budaya itu tidak pernah dilandasi untuk memajukan iptek, hanya terjadi dengan sendirinya. Bagaimana Saudari Wanda Sri Rahma? Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Amrian Adenova. Bagaimana cara kita mengorientasikan atau menyaring pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia? Caranya yaitu kita kembalikan lagi ke Pancasila, karena pada dasarnya Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Jika kita berlandaskan dengan Pancasila, dengan sendirinya akan tersaring karena Pancasila itu sendiri yang memfilternya sesuai dengan sila-sila yang ada di dalamnya. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Kalian semua untuk mengikuti presentasi dari kelompok 4. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu ilmu merupakan hal yang sangat penting untuk perkembangan suatu bangsa, tetapi bisa menjadi pisau bermata dua jika tidak dimanfaatkan atau tidak ada yang memfilternya. Maka Pancasila adalah filter untuk hal tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.